Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamida Dasti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan PPKM Bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau, suku, ras, agama, bahasa yang berbeda-beda. Nah, kebinekaan itu bisa menjadi sebuah potensi maupun tantangan. Disebut potensi karena bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan alam maupun budaya yang melimpah, sehingga bisa menarik wisatawan asing untuk ke Indonesia. Nah, kalau misalkan sering dikunjungi oleh wisatawan asing kan berarti devisa negaranya akan meningkat. Nah, disebut tantangan bahkan ancaman karena perbedaan tersebut bisa membuat rakyat menjadi berbeda pendapat dan bisa menyebabkan perpecahan. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ancaman tersebut bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama itu ancaman di bidang ideologi. Adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Contohnya yaitu masuknya budaya barat dan ideologi-ideologi asing melalui berbagai media sehingga dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat yang cenderung mengikuti yang negatif dibandingkan yang positif. Contohnya tuh kayak gaya hidup yang kemewahan, terus juga pergaulan bebas. Tuh. Yang kedua itu ancaman di bidang politik, dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman politik dari dalam negeri datang dari berbagai oknum yang menggunakan strategi politik yang licik untuk mencapai kepentingan pribadinya. Contohnya, yang pertama itu ada korupsi. Korupsi itu berasal dari dalam negeri. Nah, di Indonesia itu kan masih banyak aparat pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingannya pribadi. Kayak dana untuk infrastruktur negara malah dipakai untuk kepentingannya. Nah, itu kan bisa menghambat kemajuan negara. Contoh lainnya itu ada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. HAM merupakan hak yang mutlak dan ada pada diri manusia sejak lahir. Jadi, HAM itu sangat penting dalam politik. Jika terjadi pelanggaran HAM dalam suatu negara, maka politik dalam negara tersebut dapat terganggu. Contohnya, tindakan terorisme. Tindakan terorisme ini banyak mengambil warga asli negara dan menjadikannya sebagai anggota terorisme. Nah, tindakan ini tuh menyebabkan ketidakstabilan suatu negara, terus mengguncang ekonomi dan juga melemahkan sosial budaya masyarakatnya. Ketiga itu ancaman di bidang sosial budaya. Adalah ancaman yang berhubungan dengan adat istiadat kebiasaan masyarakat suatu negaranya. Contohnya yaitu masuknya budaya asing tanpa disaring baik buruknya budaya tersebut, sehingga membuat budaya asli suatu negara tersebut hilang, digantikan oleh budaya baru yang tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut. Yang keempat itu ancaman di bidang ekonomi. Semakin hari kehidupan ekonomi bangsa kita semakin merosot dan jatuh karena terdapat banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai kecukupan ekonomi. Yang kelima itu ancaman di bidang pertahanan. Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai membahayakan kedaulatan negeri, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya dapat berbentuk agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk melakukan pendudukan di suatu negara seperti melalui invasi, blokade, maupun tentara bayaran. Yang B, yaitu strategi menghadapi berbagai ancaman. Yang pertama itu di bidang ideologi. Kita harus mengetahui lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara kita. Terus yang kedua juga
kita tuh jangan mudah terpengaruh oleh pemikiran orang-orang barat yang berbeda ideologinya dengan kita. Yang ketiga, kita jangan membeda-bedakan antara suku, agama, ras. Yang kedua, itu di bidang hukum. Yang pertama, cara mengatasinya yaitu kita harus taat akan hukum yang ada di Indonesia. Dan hukum itu sendiri harusnya adil terhadap setiap orang, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terus kita juga jangan jadi provokator. Ketiga, itu di bidang sosial dan budaya. Ini cara mengatasinya kan kita udah tahu, kita harus melestarikan budaya kita, terus juga kita harus menyaring budaya luar yang masuk ke dalam negeri kita. Karena nggak semua budaya luar itu kan bagus. Juga kita harus meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Yang keempat, di bidang ekonomi. Strateginya itu memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan bagi yang nganggur. Tujuannya karena dengan mereka bekerja kan bisa memperkecil tingkat kemiskinan di negara itu. Terus juga membuat produk dalam negeri yang lebih berkualitas dan lebih baik dari produk luar. Juga kita jangan kayak gengsi gitu membeli produk sendiri. Yang kelima, di bidang pertahanan dan keamanan. Strateginya itu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi Indonesia itu mempunyai banyak sekali hambatan maupun ancaman dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan Indonesia ini agar nantinya tidak terpecah belah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.